إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد فاعلموا قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, ahibba wa aizza. Kita pasti duduk di masjid yang penuh dengan barokah ini dengan keyakinan yang semakin kuat, karena kita adalah pencinta nilai hak dari Islam, anti hoak. Kita yakin tak satu pun di antara kita ini bisa bahagia dalam hidup ini. Meskipun kita punya harta halal melimpah tak terkira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi, diraih dengan cara halal, terhormat, terpuji, tidak ada tipu daya, tidak ada kebohongan, tidak ada kezaliman, apalagi jabatan yang diraih dengan cara-cara tipuan, kelicikan dan kezaliman. Bahkan kita yakin tak satu di antara kita yang bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah, pasti kita mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa mulia dalam hidup ini. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, aku masuk surga, aku sukses masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita yang hadir pada hari ini dengan khusyuk dan tawadu, termasuk ananda yang di atas, ya, yang tidak ribut, yang tenang, yang soleh, tidak mengganggu temannya, termasuk hamba Allah yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Satu hal penting yang harus senantiasa
melekat dalam diri kita. Setiap kita melakukan apa saja, berbuat apa saja, bekerja di mana saja, hati-hati, jangan ceroboh, apalagi tidak mengendalikan diri dengan baik. Kenapa jemaah sekalian? Karena ada sebuah info Rasulullah SAW yang beliau menasihati kita, badiru bil a'mal, segera kalian beramal kebaikan, fitanan, karena kalian dikepung oleh fitnah, begitu banyak fitnah, kaqita'il lail al-muzlim. Fitnah itu seperti kegelapan malam. Kalau gelap, jemaah sekalian, bukan hanya di depan, di belakang juga gelap. Bahkan bukan hanya di sebelah kiri, sebelah kanan juga gelap. Atas gelap, bawah juga gelap. Itu kewaspadaan kita. Fitnah mengepung kita. Memangnya kenapa? Kalau seorang muslim tidak waspada dengan fitnah itu, kata beliau melanjutkan, yusbihur rajulu mu'min, seseorang paginya masih mukmin, wa yumsi kafiron, sorenya sudah kafir. Au yumsi mu'minan, atau sorenya dia masih mukmin. Maaf, sorenya dia mukmin, wa yusbihu kafiron, paginya dia sudah kafir. Dari sekian banyak fitnah itu, Rasulullah mengambil satu fitnah terbesar yang membahayakan, yang juga kadang-kadang tidak diwaspadai. Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya, bi'aradim minad dunia, dengan kesenangan, kemewahan dunia. Demi dunia meninggalkan sholat, seperti orang kafir. Demi dunia, kekuasaan, bersumpah palsu, seperti orang kafir. Banyak janji, bohong, seperti orang kafir, bukan orang mukmin. Dan anehnya juga, banyak yang mendukung pembohong, seperti orang kafir. Dan banyak hal lainnya jemaah sekalian. Itu dunia kita jemaah sekalian. Dan saya yakin kita semua merasakannya. Nah, karena itu jemaah sekalian, agar kita tidak gampang menjual agama kita, artinya kita meninggalkan nilai-nilai agama kita yang kita anut, yang katanya sejak lahir jadi muslim, tapi satu persatu nilai keislaman kita ini kita ganti dengan simat kekufuran, sama seperti orang kafir. Nah, agar kita tidak gampang melakukan itu, bahkan insya Allah sebaliknya, justru kita akan menguasai dunia untuk memperkuat, mempertahankan iman kita. Meskipun kita justru harus mengorbankan dunia, bukan dibalik, mengorbankan Islam demi dunia, bukan. Kita siap justru mengorbankan dunia ini, termasuk kekuasaan yang sekarang sedang direbut-rebutkan, dan hampir-hampir caranya sudah keluar dari nilai-nilai kebaikan. Bagaimana itu jemaah sekalian? Adalah sebuah pertanyaan. Apa keyakinan kita tentang nilai keislaman? Apa keyakinan kita tentang nilai harga seorang muslim dengan keislamannya? Karena tadi dia menjual agamanya demi dunia, berarti dia menganggap agama ini permainan.
Murah. Itu dulu yang perlu kita ingat sekarang. Mungkin kita lupa. Buka surah Ali Imran ayat 91. Ali Imran ayat 91. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sungguh orang-orang kafir itu, ingat ya, sungguh orang-orang kafir ketika mereka mati dalam keadaan kafir matinya. Karena banyak sekali sekarang orang kafir asalnya matinya muslim, karena dia sudah bertaubat. Seperti gara-gara peristiwa Gaza, yang jelas-jelas Zionis itu pembunuh, pembegal, penjagal. Orang-orang kafir banyak sadar. Kenapa kok Hamas dituduh teroris? Padahal pembunuhnya dengan enak membunuh anak-anak, membunuh wanita, orang-orang tua. Mereka sadar berita barat tentang Islam teroris itu bohong. Mereka belajar Islam, Al-Quran, dan mereka masuk Islam gara-gara baca sendiri Al-Quran. Subhanallah. Kita teruskan sekalian. Allah menginfokan tentang orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Ini yang suka memuja orang-orang kafir. Dengar kata Allah, falan yuqbala min ahadihim, tidak akan diterima dari seorang pun dari orang kafir, mil'ul ardi zahaban, emas mereka sebesar bumi. Subhanallah. Saya yakin seumur hidup kita nggak pernah mengatakan emas sebesar bumi. Cuma Allah yang bisa mengatakannya. Jangankan sebesar bumi, kita nggak bayangkan itu punya emas sebesar batok kepala kita. Ini emas sebesar bumi Allah sebutkan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 91. Masya Allah. Berapa harganya itu? Emas sebesar bumi. Maksudnya apa? Walau iftadabih. Jadi Allah tidak akan menerima dari seorang kafir sekalipun, meskipun emas mereka sebesar bumi, kalau mereka ingin menebus diri dengannya. Tolong nanti dibaca ayat ini, ditadabur, bila perlu dihafal. Ini pegangan kita sebagai seorang muslim, biar gak gampang jual iman demi kekuasaan, demi ketenaran, demi pekerjaan. Sudah paham jemaah sekalian? Jadi Allah ingatkan, orang kafir itu semuanya kalau mereka mati itu menyesal mati dalam kekafiran. Dan Allah gambarkan penyesalannya, seandainya mereka memiliki emas sebesar bumi, mereka siap menukarnya. Ingat ini, emas sebesar bumi, mereka siap melepasnya asal matinya muslim. Tapi apa kata Allah? Falan yuqbal, tidak akan Allah terima. Kalau ada, yang mana mungkin ada. Begitu menyakitkan informasi ini bagi orang-orang kafir, dan begitu menyenangkan bagi orang muslim seperti kita. Jangan kemudian pingin meniru orang-orang kafir. Artinya mas sekalian, keislaman kita ini tidak bisa dihargai
meskipun dengan emas sebesar bumi. Subhanallah. Jadi Anda semua ini jemaah sekalian, kekayaan Anda, nilainya tidak bisa dihargai dengan nilai emas sebesar bumi. Itu kekayaan Anda semuanya. Islam itu adalah kekayaan. Terus dunia, nggak ada apa-apanya dunia ini. Apalagi sekedar satu kursi kepresidenan, kursi kementerian, gubernur, bupati, kecil. Buat apa jual iman demi itu? Bodoh. Maaf, ini dikatakan tolol ini jemaah sekalian. Bahkan sampai dia membenci ulama demi kekuasaan. Nauzubillahi min dzalik. Kasihan orang itu. Bukan dihormati, kasihan. Apalagi kita cuma pendukung. Lebih kasihan lagi, nggak dapat apa-apa mendukung orang-orang yang menentang Islam, yang suka berbohong. Nauzubillahi min dzalik. Sampai kita tidak sholat membela dia. Nauzubillahi min dzalik. Ingat surah Ali Imran ayat 91, harga diri Anda sebagai seorang muslim tidak bisa dibeli meskipun dengan emas sebesar bumi. Alhamdulillah. Kalau kita beriman dengan satu ayat ini, kalau kita beriman, pasti kita beriman, bukan? Kita akan senyum selalu. Kenapa? Harta kita itu loh melebihi harga emas sebesar bumi. Meskipun secara materi kita kekurangan, nggak ada masalah. Karena harta itu bukan hanya berbentuk materi, tapi juga non materi. Tolong ingat, kekayaan itu bukan sekedar uang. Apa yang kita pegang, kita lihat, bukan. Apa yang kita yakini, itu kekayaan. Bahkan lebih mahal dari kekayaan materi yang ada di sekitar kita. Itulah harga nilai Islam yang kita yakini. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Mulai sekarang jamaah Ar-Rahmah tidak ada yang menangis, tidak ada yang mengeluh, tidak ada yang plonga-plongo, semuanya cerah ceria. Kenapa? Kita sangat kaya raya. Pantang menjual agama hanya demi secuil kekuasaan, kekayaan, ketenaran. Alhamdulillah. Kalau kita pegang ayat ini, kita akan selamat. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, badiru bil a'mal, tetap beramal yang islami maksudnya. Astagfirullahaladzim. Kalau kita selalu merasa Allah tidak adil dengan saya belum mendapat apa-apa, kita resah gara-gara kita masih ngontrak, resah gara-gara kita pekerjaan kita nggak karuan. Tolong ingat nikmat dan kekayaan yang sedang Anda miliki melebihi harga emas sebesar bumi. Surah Ali Imran ayat 91. Maka jemaah sekalian, antar sesama muslim pasti saling menghargai, sama-sama kaya. Partainya beda, masjidnya beda, jamaahnya beda, tidak ada masalah, sama-sama muslim. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada surah Ali Imran 91 ini, kita tidak akan pernah sombong hanya oleh secuil kekuasaan. Kenapa? Kita punya iman yang lebih mahal daripada kekuasaan itu, yang mempertautkan kita dengan ukhuwah Islamiyah. Innamal mu'minuna ikhwatun. Itu gayanya orang-orang kaya raya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, termasuk beriman kepada nilai Al-Quran surah Ali Imran 91, itu gayanya bersaudara. Saudara itu apa? Tidak pernah bermusuhan, saling menyayangi,
saling mengayomi, saling membantu, saling menghargai, saling menasehati agar mempertahankan iman dan Islam. Tidak ada saling mencela, apalagi mencaci, memaki, memfitnah apalagi. Itulah orang-orang tertipu yang suka memfitnah, karena dia melupakan nilai imannya, khusus kepada surah Ali Imran ayat 91. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini baru kita tahu satu ayat. Bagaimana kalau kita tahu 6.666 ayat? Maka beruntunglah orang-orang yang suka ke majelis taklim Quran. Satu ayat saja membuat kita berubah. Bagaimana kalau kita rajin taklim? Dan bersyukurnya lagi, taklimnya gratis. Tapi aneh, masih ada orang yang terkena fitnah, nggak suka dengan majelis taklim. Astaghfirullahaladzim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kamu dustakan, hei kaum muslimin? Nikmat mana? Sudah lahir jadi muslim, ada di masjid, ada acara taklim untuk menjaga keislaman kita, tidak suka. Nikmat mana yang kamu dustakan? Jadi taklim itu untuk menjaga nilai harta yang sangat mahal itu, bukan kecil-kecil. Subhanallah. Bila perlu jamaah protes, kalau masjid tidak ada acara taklimnya, protes ke takmirnya. Karena masjid itu tempat pembinaan iman dan Islam sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi penghujungnya lagi, kalau kita cinta Rasulullah, kita pasti sering ke masjid. Karena Rasulullah mencontohkan membina umat di masjid, menyampaikan ayat-ayat Quran yang turun. Itu pecinta Rasulullah yang sungguhan. Jadi semakin banyak sholawat, semakin sering ke masjid. Semakin banyak sholawat, semakin suka dengan majelis taklim. Karena itu dalam rangka menjaga harta yang sangat mahal, yang melebihi emas sebesar bumi. Mudah-mudahan hari ini kita sadar dan kita yakin kita orang-orang yang sangat beruntung dan harus pandai bersyukur. Kita menjadi orang-orang yang sangat kaya dengan Islam ini. Mari, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kata Allah kecuali pertahankan harta yang paling mahal, jadi seorang muslim. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim. Wastaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala ma qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga hari ini hari terindah kita. Mari kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Ini hari yang paling membahagiakan kita. Karena kita tahu kita semuanya kaya raya. Dan orang-orang yang layak merasa bahagia adalah kita sebagai seorang muslim. Semoga Allah mengampuni kealfaan kita, kelalaian kita yang selama ini jauh dari Al-Quran, yang menjaga iman dan Islam kita. Mulai hari ini masjid kita ramaikan untuk hadir dalam majelis taklim, pendalaman Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW.
wasallam, agar kita mati dalam keadaan muslim yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, Allahumma anta ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jala'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.